Dalam Rapim TNI Polri di Istana Negara hari Senin, Presiden Joko Widodo menanggapi polemik mengenai kritik dan kebebasan berpendapat. Presiden menyesalkan maraknya saling lapor pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di tengah masyarakat. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Untuk itu, Presiden meminta Polri lebih selektif dalam penindakan agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Belakangan ini saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya. Ini repotnya di sini. Antara lain Undang-Undang ITE. Saya paham Undang-Undang ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif. Tetapi implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif. Sekali lagi, lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Peringatan Presiden agar Polri lebih selektif dalam menyikapi laporan pelanggaran Undang-Undang ITE langsung direspon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri menjanjikan Polri akan menghindari penggunaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE dan lebih mengedepankan keadilan restoratif dalam rangka memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restoratif justice. Ini juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam Undang-Undang ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor sehingga lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan Undang-Undang ITE ini bisa ditekan dan dihindari ke depan. Polemik mengenai mundurnya kebebasan berpendapat dan pemerintah yang dinilai anti kritik makin riuh setelah muncul pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam webinar Mimbar Demokrasi Kebangsaan yang digelar PKS Jumat lalu. Dalam paparannya, JK merespon pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah. JK juga merujuk pada cuitan mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, Kwi Kian Gi. Dalam cuitan di media sosialnya 6 Februari lalu, Kwi Kian Gi menulis, "Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja dibuzzer habis-habisan. Masalah pribadi diodal adil. Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik-kritik tajam, tidak sekalipun ada masalah." Terkait hal itu, JK mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa berujung pada pelaporan terhadap pihak yang menyampaikan kritik. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Saya tanya itu agar pemerintah baik dan masyarakat baik. Jangan disalahartikan. Jadi kalau bertanya saja itu tidak boleh, apalagi mengkritik. Nah, itu muncul di situ pengertiannya. Bertanya aja tidak boleh dicurigai, apalagi mengkritik. Keriuhan atas pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terus berlanjut. Pihak istana langsung memberikan responnya melalui juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Fajrul mengatakan adalah kewajiban pemerintah atau negara untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara. Namun ia mengingatkan setiap warga negara wajib tunduk pada ketentuan undang-undang termasuk Undang-Undang ITE. Kalau Anda ingin mengkritik melalui media digital, maka perlu membaca dan menyimak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi, apabila mengkritik sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, pasti tidak akan ada masalah. Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut menanggapi pernyataan JK. Menurut Mahfud, saat JK masih menjabat wakil presiden, juga ada sejumlah kelompok pengkritik yang berurusan dengan polisi. Pemerintah juga tidak bisa menghalangi jika ada warga melapor ke polisi. Mahfud MD juga menyinggung laporan keluarga JK terhadap seorang politisi beberapa waktu lalu. Tidak bisa dong menghalangi orang mau melapor. Melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau ada orang kritis dilaporkan ke polisi, lalu polisi memanggil. Itu kan yang melapor itu punya hak, ya. Kemudian polisi punya kewajiban kalau ada laporan didalami. Kan tinggal itu aja. Nah, bahkan juga keluarga Pak JK melapor ke polisi. Siapa itu? Ferdinand Huta Hayan. Itu dilaporkan ke polisi karena nyebut Daklin sebagai otak dari sebuah fenomena politik. Polemik mengenai kritik yang berujung laporan ke polisi perlu disudahi dengan kematangan berdemokrasi. Permintaan Presiden agar polisi selektif menyikapi laporan Undang-Undang ITE dan janji Kapolri untuk lebih mengedepankan keadilan restoratif perlu dibuktikan, sehingga menepis anggapan bahwa pemerintah anti kritik. Lebih-lebih, kebebasan berpendapat dalam berorganisasi merupakan hak konstitusional dalam alam demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV.